Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Manusia itu makhluk yang menangkap tanda-tanda. Makhluk yang menciptakan tanda-tanda. Makhluk yang memaknai tanda-tanda. Makhluk yang memberi arti pada tanda-tanda. Atau disebut homo signans. Jadi sesuatu yang fenomena alam yang biasa saja itu bisa dimaknai oleh manusia, bisa ditangkap sebagai tanda yang tentu saja itu berarti bagi kehidupannya gitu. Kemampuan memaknai itu adalah kebutuhan bagi manusia. Dia perlu untuk memaknai itu, dia perlu membaca tanda-tanda itu, menangkap tanda-tanda itu gitu. Saya kasih contoh begini deh, gitu. Ada jejak hewan di jalan setapak atau di antara pohon dan semak-semak di hutan. Manusia petani gitu melihat itu hanya sampai pada kesimpulan bahwa ada hewan di sini, di hutan ini. Ada hewan yang hidup di hutan itu, gitu, yang baru saja melintas. Tandanya adalah si jejak hewan itu. Gitu. Seorang pemburu bisa membaca jejak itu sebagai tanda dan dengan makna yang lebih luas. Dengan informasi yang lebih luas misalnya. Dia tahu itu jejaknya babi kah? Atau kancil kah, atau rusa kah, atau berang-berang kah, atau apa saja hewan yang dia tandai, yang pasti bukan manusia atau bukan jin misalnya begitu. Pemburu yang lebih mahir lagi, yang terbiasa membaca tanda-tanda jejak hewan di hutan misalnya, dia akan tahu berapa jumlah hewan yang baru saja melintas di situ dari jejak-jejak yang ditinggalkannya itu gitu. Bahkan misalnya, ini 4 ekor, yang satu betina sedang hamil, yang satu adalah anaknya, dan lain-lain. Dari makna, dari tanda yang sama, manusia yang berbeda, dengan pengalaman yang berbeda, dengan wawasan yang berbeda, bisa memaknai dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang lebih banyak maknanya, ada yang sebatas menyimpulkan seperti petani tadi misalnya, ada hewan yang lewat gitu. Nah, terhadap karya seni, sastra atau khususnya puisi juga bisa begitu gitu. Sebuah puisi itu bisa hadir sebagai tanda seperti jejak hewan, dan pembaca yang datang pada puisi itu atau yang bertemu dengan puisi itu atau membaca puisi itu atau menemukan puisi itu bisa seorang petani terhadap jejak hewan di tengah hutan itu, atau bisa seperti seorang pemburu yang mahir gitu. Pemburu yang mahir atau pembaca yang terbiasa membaca puisi, punya perbandingan banyak tentang puisi-puisi, punya wawasan puitika yang baik misalnya gitu, atau punya penghayatan terhadap hidup yang baik, menguasai bahasa dengan baik, ya seperti pemburu yang mahir tadi itu, terhadap satu puisi yang baik dia bisa memaknai macam-macam gitu. Dia bisa memaknai lebih dalam, dia bisa memaknai lebih dari sekadar teks, lebih dari sekadar jejak hewan di tengah hutan. Gitu. Pembaca yang belum terbiasa, tidak terlatih, tidak mahir, tidak punya wawasan yang cukup, yang mungkin bahkan tidak bisa menangkap apa-apa dari puisi yang sama itu gitu. Sekarang pertanyaannya, kalau puisi diniatkan sebagai omong kosong saja, sebagai nonsens, sebagai sesuatu yang tidak ingin ada maknanya, bagaimana? Bisa saja, tapi beda ya antara sesuatu yang tidak termaknai karena saking gelapnya begitu, dengan sesuatu yang ditulis dengan niat tidak ingin menyampaikan apa-apa gitu. Terhadap kedua puisi itu,
misalnya pertama puisi yang oleh penyair, saya pengen nulis aja deh, pengen main-main aja gitu, nggak pengen menyampaikan sesuatu, bisa aja bermain-main saja begitu. Nah, tapi seperti jejak binatang tadi, barangkali pasti ada tuh orang yang bisa menangkap makna sesuatu, dan kita jangan menyalahkan dia. Ngada-ngada aja orang saya nulisnya omong kosong kok, nggak pengen memaknai apa-apa. Pembaca yang bisa membawa makna kepada sesuatu yang kita tulis, kita niatkan sebagai omong kosong itu tidak salah gitu. Dia punya wawasan, dia punya perbandingan gitu. Mungkin binatang yang melintas di satu kawasan hutan tidak bermaksud apa-apa juga. Tapi pemburu yang mahir bisa memaknai jejak yang ditinggalkan oleh si binatang itu kan gitu. Nah, beda dengan sajak yang tidak termaknai begitu. Nah, itu persoalan cara ucap ya, bukan niat awal mau menyampaikan sesuatu atau tidak gitu. Apalagi memang tidak ingin menyampaikan apa-apa, kemudian mengucapkannya dengan membuat puisinya menjadi kedap makna gitu, bukan tidak bermakna tapi kedap makna. Jadi puisi gelap segelap-gelapnya sehingga tidak bisa dimasuki apa-apa gitu. Bisa terjadi. Beda dengan puisi yang tidak bermakna apa-apa begitu. Beda banget gitu. Yang puisi tidak bisa dimaknai itu puisi yang harus dibilang gagal gitu. Nggak bisa dimaknai apa-apa gitu. Saking akrobat. Tidak juga hadir sebagai hasil percobaan pengucapan mencapai suatu taraf estetika tertentu, wah kayak gitu misalnya, kayak gitu bisa aja juga. Tapi beda antara sesuatu yang ditulis tidak ingin memberi makna apa-apa dengan sesuatu yang ditulis dengan akrobat yang tidak jelas sehingga kedap, tidak bisa termaknai apa-apa, itu berbeda gitu. Tapi niat awal kita menulis itu penting gitu. Kayak lagi, bisa aja saya berniat untuk menulis sesuatu yang kosong dari makna apa-apa. Saya hanya ingin memotret sesuatu misalnya kayak gitu. Saya potret aja, saya tidak ingin menyampaikan apa-apa, tidak ingin menumpangkan perasaan saya, tidak ingin memasukkan pendapat saya, opini saya ke situ gitu. Saja imajiskan begitu, bahwa kemudian dari situ termaknai sesuatu seperti jejak hewan di tengah hutan itu. Sekali lagi, jangan salahkan pembaca, jangan salahkan pemburu yang mahir ketika dia menangkap banyak hal dari sekadar jejak yang ditinggalkan oleh binatang kita yang liar, yang bernama puisi itu di belantara bahasa. Mudah-mudahan perbincangan ini bermakna seperti jejak hewan di tengah hutan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.